Baiklah, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Deborah Skandang. Dengan NIM di 1712121 akan mempresentasikan sistem general hal pada produk Mesko dan yogurt, terutama pada titik kritisnya. Baiklah, yang melatar belakangnya adalah sistem jaminan hal atau SJH merupakan sistem manajemen yang terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI. Sedangkan untuk kriteria SJH ini ada 11. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pengertian dari kriteria SJH. Kriteria SJH adalah kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan SJH sehingga dihasilkan produk halal secara konsisten. Kriteria sistem jaminan halal ini ada 11. Yang pertama itu adalah kebijakan halal, yang kedua itu adalah tim manajemen halal, yang ketiga itu adalah pelatihan dan edukasi, yang keempat itu adalah bahan, selanjutnya itu produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Baiklah, satu persatu akan dibahas. Yang pertama itulah kriteria sistem jaminan halal. Kebijakan halal, komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten sesuai dengan proses bisnis perusahaan. Yang dimana itu ada 3. Yang pertama itulah manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal. Di mana manajemen puncak ini merupakan tingkatan manajemen tertinggi yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan di pabrik atau perusahaan. Kebijakan halal dapat ditulis terintegrasi dengan kebijakan sistem yang lain, seperti kebijakan mutu atau keamanan pangan. Yang kedua itu adalah kebijakan halal harus didiseminasikan atau disebarkan kepada manajemen halal, karyawan, dan pemasok. Cara diseminasi kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan, misalnya melalui pelatihan, briefing, pemasangan poster, banner, pencetakan buku saku, atau melalui email. Dan kemudian itu yang ketiga adalah bukti diseminasi kebijakan halal harus dipelihara, harus tersedia saat audit. Sebagai contoh itu ada daftar hadir pelatihan, notulen briefing karyawan, pemasangan poster, banner, buku saku, daftar email, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah tim manajemen halal, di mana tim manajemen halal ini adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan SJH di perusahaan. Di mana manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Di mana itu terbagi 2. Yang pertama adalah bukti dapat berupa surat keputusan, surat pengangkatan atau bentuk penetapan lain yang berlaku di perusahaan. Yang kedua itu adalah mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis. Selanjutnya itu adalah pelatihan, di mana itu kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Kategori pelatihan ini dibagi menjadi 2 juga, yang dimana itu ada pelatihan eksternal dan pelatihan internal. Pelatihan eksternal ini adalah pelatihan HAS 23.000 yang diselenggarakan oleh atau atas nama LPPOM MUI. Pelatihan eksternal harus diikuti oleh salah satu tim manajemen halal setidaknya sekali dalam 2 tahun. Yang kedua itu adalah pelatihan internal. Pelatihan HAS 23.000 yang diselenggarakan oleh internal perusahaan. Pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Kemudian itu adalah bahan. Bahan mencakup bahan baku atau raw material, bahan tambahan atau aditif, dan bahan penolong atau processing. Di mana khusus untuk restoran atau catering, jika ada menu konsinyasi atau titipan, menu rekanan, dan menu yang dibeli dari pihak lain, misalnya AMDK, soft drink, es krim, menu tersebut dimasukkan sebagai bahan. Semua bahan harus memenuhi ketentuan halal. Bahan-bahan tersebut adalah yang pertama itu bahan bukan dari babi dan tidak mengandung bahan dari babi dan turunannya. Yang kedua itu adalah bahan bukan khamir atau minuman beralkohol dan tidak mengandung khamir dan turunannya yang diperoleh melalui pemisahan secara fisik. Yang ketiga itu adalah bahan bukan darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia dan tidak mengandung darah, bangkai, dan bagian dari tubuh manusia.
Selanjutnya itu adalah bahan pil diproduksi dari fasilitas yang dipergunakan untuk produk yang menggunakan bayi atau turunannya. Yang kelima itu adalah bahan tidak tercampur dengan bahan haram atau najis. Yang keenam itu untuk bahan syariat Islam atau dibuktikan dengan sertifikat halal yang valid. Selanjutnya itu adalah perusahaan bahan atau turunan hewani harus dari hewan halal yang disembelih, harus menjamin semua bahan yang digunakan. Sebagai catatan pentingnya itu adalah suatu bahan tidak selalu harus dilengkapi dengan sertifikat halal sebagai standar persetujuannya. Kemudian itu adalah produk. Produk pada industri pengolahan, produk yang didaftarkan untuk sertifikasi halal, baik berupa produk retail, non-retail, produk akhir, produk antara atau intermediate. Kemudian itu adalah produk pada restoran atau catering. Semua menu yang disajikan, baik dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibeli dari pihak lain atau menitipkan atau rekanan, termasuk menu musiman dan menu ekstra. Pendaftaran fasilitas produksi. Semua fasilitas harus didaftarkan dalam aplikasi sertifikasi, di mana itulah industri pengolahan. Semua pabrik yang menghasilkan produk yang didaftarkan dan dipasarkan di Indonesia, baik milik sendiri atau pihak lain. Untuk produk retail, pabrik yang menghasilkan produk dengan merek atau brand yang sama dipasarkan di Indonesia. Untuk produk non-retail, pabrik yang menghasilkan produk yang dipasarkan di Indonesia. Sebagai contoh yaitu restoran, dapur atau pusat cabang, outlet, gudang, termasuk fasilitas yang digunakan untuk membuat menu konsinyasi atau menu yang dibeli yang belum memiliki sertifikat halal. Dan kemudian itulah catering, termasuk fasilitas yang digunakan untuk membuat menu rekaan atau menu yang dibeli yang belum memiliki sertifikat halal. Prosedur tertulis aktivitas kritis ini ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah seleksi bahan baru, pembelian bahan, pengembangan produk baru, pemeriksaan bahan datang, produksi, pencucian fasilitas produksi, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan atau display dan penyajian, pengembangan dapur atau outlet baru, aturan pengunjung, aturan karyawan. Kemudian itu adalah kemampuan telusur. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran produk yang disertifikasi. Dan di mana itu maksud dari ketelusuran itu adalah selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan diproduksi di fasilitasi yang memenuhi kriteria. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria itulah perusahaan harus mempunyai prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. Prosedur harus membuat definisi yang tepat tentang produk ini dan cara menanganinya. Selanjutnya itu adalah audit internal, di mana verifikasi pemenuhan 11 kriteria yang dilakukan oleh auditor dari internal perusahaan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal, dan audit internal harus dilakukan setidaknya 2 kali dalam setahun. Kemudian itu adalah kaji ulang manajemen, yang di mana kaji ulang manajemen ini adalah evaluasi efektivitas pelaksanaan sistem manajemen halal yang dilakukan oleh manajemen. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen, dan di mana itu kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun. Kemudian itu kita akan membahas hal positive list of materials yang dimana dalam bahasa keseharian sering disebut dengan positive list. Positive list ini adalah daftar bahan yang tidak kritis atau non-critical materials dari aspek kehalalan yang umumnya digunakan pada industri pengolahan. Yang dimana yang dibahas ini adalah titik kritis pada minuman Nesquik dan titik kritis pada yogurt. Yang pertama itu adalah titik kritis pada minuman Nesquik. Minuman Nesquik merupakan minuman fermentasi dari kulit nanas dan kayu manis yang dikombinasikan dengan kolang-kaling sebagai topping. Bahan-bahan yang digunakan pada minuman ini antara lain kulit nanas, kayu manis, kolang-kaling, dan gula aren. Pada minuman Nesquik tidak terdapat titik kritis dikarenakan merupakan bahan daratis segar. Yang dimana itu adalah tidak ada penambahan bahan aditif dan penggunaan bahan penolong. Kemudian itu adalah titik kritis pada pembuatan yogurt.
Menurut Chandan, 2017, pada umumnya proses pembuatan yogurt melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama itulah pencampuran. Prosedur ini dilakukan untuk mencampur bahan-bahan padat dan cair agar menjadi larutan homogen. Yang kedua itulah pasteurisasi dan pemberian panas. Proses ini bertujuan untuk menonaktifkan bakteri patogen dalam susu. Selain itu, pada proses ini juga terjadi naturasi whey protein sebesar 80-85% yang meningkatkan konsistensi dan viskositas yogurt. Kemudian yang ketiga itulah homogenisasi. Pada tahap ini, partikel lemak yang terdapat dalam susu diperkecil, sehingga membuat ukuran partikel menjadi lebih seragam. Yang keempat itu adalah persiapan starter. Tahapan ini diperlukan untuk mempersiapkan starter bakteri sebelum akhirnya digunakan untuk proses produksi yogurt. Kemudian itu yang kelima adalah penambahan starter dan fermentasi. Kemudian campuran yang sudah homogen tadi ditambahkan bakteri dan difermentasi pada suhu 42 derajat Celcius dan fermentasi dilakukan sampai pH mencapai 4,6. Selanjutnya itulah pendinginan. Pendinginan ini dilakukan secara cepat, yaitu selama 1 jam hingga mencapai suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. Hal ini ditujukan untuk menghentikan proses pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya itu adalah pengadukan. Tahapan ini tidak boleh dilakukan terlalu cepat atau terlalu lama, karena dapat merusak konsistensi dari yogurt. Tapi ini penting terutama untuk produksi natural yogurt. Selanjutnya adalah pengompaan. Proses ini dilakukan untuk memindahkan yogurt ke tempat penyimpanan. Namun, pompa dapat digunakan hanyalah positive drive pump saja. Berikut diagram alert proses pembuatan yogurt. Pertama itu adalah susu, kemudian itu standarisasi kadar lemak, kemudian itu menambahkan material kering atau gula, selanjutnya itulah pasteurisasi, kemudian itulah homogenisasi, kemudian itu penambahan starter bakteri, selanjutnya itulah fermentasi pada suhu 40 derajat Celcius sampai mencapai pH 4,6, kemudian itulah pendinginan selama 1 jam sampai suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. Selanjutnya itulah pengadukan, dan kemudian itu yang terakhir adalah pengemasan penyimpanan. Titik kritis yogurt. Berdasarkan pembahasan mengenai proses yogurt dan meninjau komposisi yogurt, maka terdapat beberapa titik kritis untuk produk olahan yogurt. Jika ditinjau dari proses produksinya, yogurt melalui tahapan penting dalam proses pembuatannya, yaitu fermentasi. Setiap produk olahan fermentasi memiliki titik kritis, yaitu pada tahapan penyimpanan dan penyegaran mikroba. Pada tahapan ini biasanya bakteri hasil isolasi atau yang dibeli dari bank kultur disimpan dalam media agak miring. Media yang umum digunakan mengandung gliserol yang berasal dari lemak hewan dan laktosa yang merupakan hasil simpan pengolahan keju yang melibatkan enzim hewan. Titik kritis tahapan ini terletak pada hewan yang menjadi sumber gliserol dan enzim hewan yang digunakan. Apabila gliserol dan enzim diambil dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat, maka proses ini menjadi halal dan bakteri yang digunakan untuk proses selanjutnya. Bakteri asam laktat yang digunakan untuk proses fermentasi yogurt berasal dari perut hewan seperti sapi, kambing, domba, atau unta. Apabila tahapan isolasi dilakukan dengan cara sesuai syariat, yaitu menyembelih hewan sesuai dengan syariat terlebih dahulu, maka bakteri dapat digunakan untuk proses selanjutnya dan tidak lagi menjadi titik kritis. Selanjutnya itu adalah setelah memastikan bakteri yang digunakan sudah memenuhi standar dan boleh digunakan, selanjutnya adalah memastikan bahan baku yang digunakan halal. Bahan baku utama pembuatan yogurt pada umumnya adalah susu sapi murni dan sterilisasi. Sebagian besar, industri yogurt menggunakan susu sapi murni sebagai bahan baku. Susu murni berada di positif list MUI, yang artinya bahan ini tidak memiliki titik kritis. Sebagian proses menggunakan air dan diketahui bahwa air memiliki titik kritis apabila melalui proses penyaringan dengan menggunakan karbon aktif. Umumnya, karbon aktif ini digunakan berasal dari arang kayu atau tulang. Karbon aktif yang digunakan untuk proses penyaringan ini harus dipastikan sumbernya. Apabila menggunakan karbon aktif yang berasal dari tulang hewan, harus dipastikan bahwa tulang hewan yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih
berdasarkan syariat Islam. Pada beberapa yogurt, ada pula yang ditambahkan dengan gula pasir. Gula pasir sendiri merupakan positris sama halnya dengan susu murni. Namun, gula akan menjadi titik kritis apabila yang digunakan adalah gula rafinasi. Gula rafinasi merupakan salah satu jenis gula yang melalui tahap dekolorisasi atau penghilangan warna sehingga memiliki warna yang lebih putih dibandingkan gula kristal. Pada tahap tersebut, gula dimurnikan menggunakan karbon aktif yang dapat berasal dari arang kayu atau tulang. Jika karbon aktif berasal dari hewan, perlu dipastikan kehalalannya. Hewan tersebut berasal dari hewan yang diharamkan atau dihalalkan. Apabila berasal dari hewan halal, ditelusur kembali apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Selain bahan baku utama, beberapa jenis yogurt mengandung zat aditif berupa kristabil, perisa, dan pewarna. Setiap zat aditif ini memiliki titik kritis masing-masing. Kristabil biasanya ditambahkan untuk menjaga konsistensi yogurt agar tetap stabil. Sebagian produk yang beredar di pasaran menggunakan kristabil nabati dan hewani. Kristabil nabati yang banyak digunakan adalah pektin dan lecithin yang berasal dari minyak nabati. Sedangkan kristabil hewani yang banyak digunakan adalah gelatin. Kristabil ini memiliki titik kritis kehalalan karena apabila menggunakan kristabil hewan yang berasal dari hewan haram atau dapat didapatkan dengan cara yang tidak sesuai syariat, maka akan menjadikan produk akhirnya tidak halal. Penambahan perisa ini umumnya dilakukan untuk menutupi rasa asam dari yogurt, sehingga lebih pas untuk lidah konsumen. Apabila perisa tambahan berasal dari buah-buahan alami, maka perisa ini tidak memiliki titik kritis. Namun, apabila perisa yang digunakan mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, maka penambahan perisa menjadikan produk tidak baik. Oleh karena itu, produk dikatakan tidak halal. Hal serupa juga berlaku untuk penambahan pewarna yang bisa dilakukan untuk mempercantik tampilan produk. Baiklah, sekian penjelasan titik kritis pada sistem manajemen halal produk minuman Nesco dan yogurt. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semuanya.